Perintah Kaisar Naga Bab 2391-2400. Bab 2391. Dev memeriksa busur Raja Dewa di tangannya, lalu dengan rasa ingin tahu membuka posturnya, dan menarik tali busur dengan keras. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, tali busur itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tertegun. Dev menarik tali busurnya, dan tali busur-busur Raja Dewa bergetar sedikit. Tapi itu hanya bergetar, dan tidak ditarik oleh Dev. Tetapi hanya mencoba menarik busur Raja Dewa, Dev terkejut menemukan bahwa kekuatan pola Dao di tubuhnya telah habis. Ini, Dev tercengang. Dia telah mengumpulkan kekuatan dua pola Dao dengan susah payah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menarik busur Raja Dewa, tetapi menghabiskan kekuatan dua pola Dao. Apakah ini terlalu keterlaluan? Bagaimana cara kerjanya? Dev memandang busur Raja Dewa di tangannya, dan akhirnya melemparkannya ke cincin penyimpanan. Melihat lubang hitam yang telah menghilang, dan mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, Dev duduk di gunung dengan hampa, merasa bingung untuk sementara waktu. Dev tidak menyadari bahwa setelah dia melemparkan busur Raja Dewa ke dalam cincin penyimpanan, mayat hidup besar itu melambaikan tangannya, dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya telah naik ke gunung. Ketika Dev mengetahuinya, dia menemukan bahwa mayat hidup itu telah merangkak berdiri. Aku. Dev terkejut, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas, dan cahaya pedang yang tajam melintas seperti kilatan petir dalam sekejap. Mayat hidup yang tiba di kaki Dev langsung dipenggal, dan kekuatan pola Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Dev. Melihat mayat hidup yang dipenggal di depannya, Dev tertegun sejenak. Ketika mereka baru saja masuk ke sini, mayat hidup itu mengabaikan kerusakan dari Dev, dan mereka tidak menyerang Dev. Tapi sekarang lubang hitam itu hilang, mayat hidup ini mulai menyerang Dev, dan Dev mampu membunuh mayat hidup ini. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi bersemangat. Dengan begitu banyak mayat hidup, kekuatan pola Dao yang telah dia konsumsi harus segera diisi kembali. Saat Dev tertegun, banyak mayat hidup telah memanjat. Pada saat ini, Dev mulai memegang pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju mayat hidup dalam sekejap, memulai pembantaian mayat hidup. Meskipun mayat hidup ini banyak jumlahnya, mereka tidak kuat, Dev dapat membunuh lebih dari selusin mayat hidup dengan satu serangan. Namun, kekuatan pola Dao yang dihasilkan oleh mayat hidup ini juga sangat lemah. Dev melirik mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, di antaranya ada beberapa pemimpin mayat hidup, dan akhirnya matanya tertuju pada mayat hidup besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika mayat hidup besar ini dipenggal, kekuatan pola Dao pasti akan meledak. Memikirkan hal ini, Dev melompat dan melompat menuju puncak gunung. Dev, yang berada di udara, terus mengayunkan pedang pembunuh naga, dan pedang itu bersinar, seperti cangkang, meledak di antara pasukan mayat hidup. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap, dan kekuatan pola Dao di tubuh Dev langsung menjadi satu. Dev jatuh di depan mayat hidup besar, dan di depan mayat hidup besar, tubuh Dev tampak sangat kecil. Tapi Dev tidak takut sama sekali dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Melihat ke atas, dia melihat roh jahat terus-menerus memancar dari mayat hidup besar, dan roh jahat ini mengelilingi mayat hidup besar, membentuk baju besi tirai cahaya transparan. Saat roh jahat terus memancar dari mayat hidup besar, baju besi tirai cahaya menjadi semakin kental, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keperakan. Mayat hidup besar itu menatap Dev. Karena baju besinya, mayat hidup besar ini lebih terlihat seperti orang sungguhan, dan orang ini sangat tinggi. Ketika Dev melihat mayat hidup besar itu, Dev langsung merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat ini, rambut Dev berdiri tegak. Bab 2000